Walaupun gambarannya belum, karena air mani itu kan itulah lidah. Yakhruju min baini sulbi wat tarayib. Jadi keluar di air mani itu ditarik dari tulang iga, di tulang ini tuh. Makanya kalau keluar air mani itu ketarik dari tulang ini, ketarik dari kaki, ketarik ke sini. Ataupun keluar air maninya dengan cara yang dengan jalan yang biasa, ataupun keluar air mani bukan dengan jalan yang biasa, tetap wajib halus. Jadi intinya keluar air mani dalam keadaan apapun, bentuk air maninya, bentuknya mau apapun, asalkan ada tanda-tanda bahwa itu adalah air mani, mau keluar dari yang biasa ataupun yang tidak biasa, maka itu tetap wajib halus. Itu apa ya? Wajib halus. Nanti kan kalau melahirkan, misalnya kalau melahirkannya bukan di mati, di perut wajib halus apa enggak nanti. Terus, jadi yang kedua yang mewajibkan halus itu adalah yang mustarok, yang berbarengan, dua-duanya wajib halus antara laki-laki dan perempuan, yaitu keluar air mani. Wa minal mustaraki al-mawdu. Yang ketiga, sesuatu yang mewajibkan halus tapi yang mustarok, yang berbarengan antara laki-laki dan perempuan. Tegasnya laki-laki wajib halus, perempuannya pun wajib halus. Karena kewajiban halusnya ke laki-laki dan perempuan. Jadi mustarok dua-duanya. Apa al-mautu, yaitu mau meninggal. Laki-laki meninggal wajib halus. Ada perempuan meninggal, itu pun sama wajib halus. Wajib halus Pak. Karena meninggal berarti laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia itu dua-duanya wajib halus. Wajib halus deh. Illa bisyahidi, kecuali orang yang mati syahid. Ada laki-laki mati syahid, wah itu tidak wajib halus. Ada perempuan mati syahid, itu pun sama, tidak wajib halus. Cuma kita harus tahu bahwa syahid itu kan ada tiga. Ada yang namanya syahid dunia, ada yang namanya syahid akhirat, ada yang namanya syahid dunia akhirat. Yang dinamakan syahid akhirat itu apa? Man qatala litakuna kalimatullahi yang mulia. Orang yang meninggal karena terbunuh di medan perang, dan terbunuhnya itu membela agama Allah, bukan membela pangkat, bukan membela jabatan, bukan membela uang, tapi orang itu dia terbunuh di medan perang, tetapi yang dia bela adalah lillahi kalimatillah, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang syahid, syahidnya syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu sulit diketahui Pak. Kenapa? Karena urusannya hati. Ada orang jihad di jalan Allah tapi tujuannya bukan Allah, itu kan termasuk syahid akhirat. Syahid akhirat itu adalah
pertempuran melawan orang-orang kafir, tetapi dia perangnya itu tujuannya menegakkan kalimat Allah. Itu namanya syahid akhirat. Yang kedua ada syahid dunia. Syahid dunia adalah orang yang perang, memerangi orang-orang kafir, lalu dia terbunuh, tapi tujuan perangnya bukan lillahi kalimatillah. Tujuan perangnya pengen harta, tujuan perangnya pengen pangkat, tujuan perangnya pengen komaran. Ternyata dia mati. Itu termasuknya syahid dunia, tidak termasuk syahid akhirat. Jadi syahid dunia itu bagaimana? Orang yang terbunuh di medan perang, orang yang terbunuh di medan perang, tapi tujuan perangnya bukan lillahi kalimatillah. Bapak-bapak hari Minggu ngaji, itu kan perang, pulang dari ngaji meninggal. Kalau dia ngajinya tujuannya Allah, itu syahid akhirat. Syahid akhirat. Pas pulang ternyata meninggal dunia, itu syahid akhirat. Tapi kalau ada bapak-bapak ngaji hari Minggu subuh ke Masjid Al-Farhan, tapi tujuannya itu bukan nilai kalimatillah, tujuannya ada dunia, tujuan kepentingan dan yang lainnya. Kalau meninggal dunia, itu pun tetap syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Jadi yang menjadikan perbedaan antara syahid dunia dan akhirat adalah tujuannya. Kalau matinya sama di bidang perang, syahid akhirat tujuannya lillahi kalimatillah, syahid dunia tujuannya adalah tujuan dunia, bukan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid dunia ataupun syahid akhirat itu tidak boleh mainnya dihabis. Mayit yang meninggal syahid dunia ataupun syahid akhirat itu dua-duanya tidak boleh dimandiin. Bahkan kata para ulama hukumnya haram. Haram hukumnya. Ustaz, kan orang itu sebelum perang ciuman dulu, belum anus. Sebelum perang, Mak, saya mau perang besok pagi ya, membela agama Allah. Takut bapak meninggal, akhirnya berhubungan dulu. Ada yang beres berhubungan, belum harus ada yang cemburu. Ayo berangkat. Kan dia punya junub, berangkat perang, mati. Walaupun dia punya junub, orang yang mati syahid dunia dan akhirat itu tidak boleh dihabisin mandi. Walaupun punya junub, walaupun punya junub, ada gambar seperti itu ya Pak? Ada kayak dia mau perang, berhubungan dulu, ataupun gimana lah gambarannya, contohnya yang jelas dia perang, dia punya junub, lalu dia meninggal dunia di medan perang, maka itu tidak wajib dihabisin walaupun dia punya junub. Jadi setelah sudah selesai jima, belum adus, lalu perang, lalu meninggal dunia, itu tidak wajib dihabisin ya, walaupun punya junub. Hebat.
Enggak, banyak saing akhirat. Di antaranya saing akhirat itu kata para ulama orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar itu namanya saing akhirat. Ataupun orang yang matinya tenggelam. Orang yang mati tenggelam itu termasuk saing akhirat. Ataupun orang yang meninggal karena sakit perut. Orang yang meninggal karena sakit perut itu jangan dianggap sepele, Pak. Itu sudah termasuk saing akhirat. Karunia ya siapa? Jadi bentuk mau dari karunia itu saing. Mana lagi diantaranya saing akhirat? Orang yang mati karena banget panas. Jadi dia sakit panas, terlalu tinggi panasnya menyebabkan meninggal dunia. Orang yang mati karena sakit panas itu kata ulama itu termasuknya saing akhirat. Mentak-mentak mengotek pilihan dia. Perang di jalan Allah, terbakar, tenggelam, sakit perut, panas. Kalau yang sakitnya yang sakit akhirat yang ini wajib diadusi. Sakit akhirat yang pertama yang tadi, ya wajib diadusi. Tapi yang ini wajib diadusi. Ada orang mati karena panas, adusin Pak. Walaupun sakit akhirat. Ada orang meninggal timpas, apalagi kalau dalam kitab ini orang yang tertimpa longsor, itu pun sama sakit akhirat. Itu wajib diadusin kalau yang itu, kecuali yang pertama. Ada sakit dunia akhirat, jelas itu sakit dunia akhirat ya. Illa syahidah, kecuali orang yang mati syahid, maka itu tidak wajib diadusi. Bahkan haram hukumnya orang yang syahid diadusi. Itu yang ketiga. Selanjutnya wasalah satu tahtasu bi'an nisa'u. Ada sesuatu yang mewajibkan harus, tetapi khusus untuk perempuan. Kalau kemarin kan yang tiga itu yang mustarok. Yang tiga itu mustarok berbarengan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang tiga ini, yang tiga lagi, ini khusus untuk perempuan. Wasalah satu tahta subiha an-nisa'u wa hiya al-haid. Ada tiga perkara yang mewajibkan harus tapi khusus untuk perempuan. Berarti laki-laki tidak wajib adus, perempuannya wajib adus. Apa yang khusus kepada perempuan? Wahiyya al-haidu. Yang pertama adalah haid. Haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang, dari pancinya seorang perempuan, seorang istri di waktu sehat. Di waktu sehat. Jadi badannya sehat, lalu ada keluar darah dari rahimnya ataupun pancinya, itu namanya haid. Itu namanya haid. Haid itu keluarnya itu di perempuan itu umurnya 9 tahun. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau ada perempuan umurnya belum 9 tahun, lalu keluar darah, apakah itu termasuk darah haid? Apakah bukan? Saya jawab, tergantung
baliknya laki-laki dan perempuan kan beda. Kalau laki-laki umur 15 tahun, kalau perempuan umur 9 tahun. Kalau sudah head, ada perempuan umur 9 tahun keluar darah, tapi 9 tahunnya kurang. Itu Ustaz termasuk darah head apa tidak? Saya jawab, itu tergantung kurangnya. Kalau perempuan umur 9 tahun kurang dari 15 tahun ke bawah, 15 hari ke bawah, itu termasuk head. Kalau kurangnya 15 tahun ke atas, 15 hari ke atas, itu bukan head. Pak, kok saya keluar darah ya, padahal saya setelah 15 hari kurang 7 hari lagi head. Padahal saya belum 9 tahun Pak, kurangnya 10 hari lagi, itu head. Jadi darah yang keluar di waktu sehat itu namanya head. Cuma kita sebagai laki-laki harus paham tentang masalah head. Saya sedih sekali, boro-boro dia paham head, darah yang keluar dari rahimnya saja banyak perempuan yang nggak tahu sekarang. Muharram kemarin tanggal 10 Muharram saya ngaji di Cemplang di Batu Bola. Saya beri dompet, kata saya siapa yang bisa menjawab, saya kasih uang 60.000. Kata ibu-ibu, apa Ustaz pertanyaannya? Kata saya gampang, ada berapa warna darah yang keluar dari rahim ibu? Ada berapa warna darah yang keluar dari rahim ibu? Bukan dari rahim saya, karena saya nggak punya rahim. Ibu-ibu yang pertama pede, saya Ustaz tahu. Kata saya siapa namanya? Coba perkenalkan. Saya tanya, ada berapa warna darah yang keluar dari rahim ibu? Ada 2, hitam merah. Salah. Sampai 3 kali ibu-ibu maju ke depan, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1 merah doang. Saya lebih geleng-geleng. Bagaimana dia bisa membedakan nanti darah yang kuat dan darah yang lemah kalau dia tidak mengetahui sama sekali warna darah yang keluar dari rahim? Yang repot itu nantinya, kalau dia tidak tahu darah yang keluar dari rahimnya, repotnya nanti ada perempuan 1 bulan keluar darah terus. Repotnya nanti ada perempuan 2 bulan keluar darah terusan. Sempat ada orang Cisarua datang ke rumah saya, Ustaz, ibu dari mana? Saya dari Cisarua. Mau apa kesini? Kata saya mau nanya sama Ustaz. Nanya apa? Saya bingung Ustaz. Bingung kenapa? Saya sudah 2 bulan kok darah saya keluar terus, gak berhenti. Ini gimana headnya Ustaz? Saya senyum aja. Kok Ustaz senyum-senyum? Ya kata saya, gak ada di kitab itu ada. Ibu aja yang bingung. Kalau saya gak bingung. Bagaimana dari sebulan itu keluar darah terus-terusan, membedakan mana darah headnya, mana darah yang bukan headnya? Dia tidak akan tahu kecuali apa? Kecuali dia mengetahui terlebih dahulu warna darah yang keluar dari rahimnya. Darah yang paling kuat
saya keluar darah 5 hari Ustaz, tapi nggak terus-terusan. Sehari 2 jam keluar, sehari 4 jam keluar, seharinya lagi 3 jam keluar, sehingga yang 5 hari itu ketika dihitung itu cuma ada 20 jam Ustaz. Head itu bukan. Walaupun keluarnya 5 hari, iya. Walaupun keluarnya 7 hari, iya. Walaupun keluarnya 15 hari Ustaz, iya. Ada perempuan sehari 1 jam keluar darah berhenti. Hari kedua 1 jam keluar darah berhenti. Kalau 15 hari berarti kan 15 jam. 15 hari Ustaz keluar darahnya, tapi Ibu kalau dikumpulkan ada enggak dari 15 hari itu 24 jam? Enggak ada Ustaz, cuma 15 jam, itu bukan head. Kalau kita jangan ngerti head, bahkan yang sekarang itu anehnya itu head itu jangan seperti orang tua dulu. Kalau orang tua dulu head itu keluar itu terus-menerus Pak. Yang sehari keluar terus menerus, yang 3 hari keluarnya terus menerus, yang 15 hari itu keluarnya terus menerus. Kalau sekarang enggak, ada faktor KB. Karena ada faktor KB, jadi head itu tersendat. Kadang-kadang sehari itu nggak full keluar, cuma berapa jam. Setelah berapa jam berhenti dulu, darahnya nggak keluar. Nanti hari kedua keluar lagi. Makanya kata ulama ahli fikih ada head walaupun darahnya tidak keluar. Kalau ternyata masih di zaman head, tapi darahnya nggak keluar, itu masih termasuk head. Orang sekarang nggak bakal ngerti Pak. Orang sekarang itu keluar darah head, setelah darahnya berhenti langsung mandi, besoknya head lagi. Masa ada head ke head cuma sehari? Masa ada head ke head cuma seminggu, baru seminggu Ustaz udah head lagi? Masa ada head ke head seminggu? Gak ada Pak. Zaman suci itu akal tuhri itu paling sedikit 15 hari. Jangan dari head ke head itu paling minimal paling sedikit 15 hari, 15 malam. Itu baru head lagi. Kalau ternyata dari selesai head yang pertama baru 10 hari keluar darah lagi, itu bukan head. Makanya harus mengerti ada zaman head, ada zaman nifas, ada zaman istihadah, ada apa namanya zaman tuhri. Kalau dari zaman head ke head itu minimal itu 15 hari Pak, paling sedikit. Ada yang lebih dari 15 hari ada, tapi paling sedikit nggak boleh kurang dari 15 hari. Sehingga kalau ada perempuan selesai head lalu keluar darah lagi sebelum 15 hari, itu bukan head. Gak bakal Pak. Kecuali dari zaman head ke nifas itu ada kemungkinan Pak. Dari selesai head ke nifas ada kemungkinan kurang dari 15 hari ada. Dari head ke nifas mah ada. Gambarannya gimana? Gambarannya perempuan hamil. Tapi aneh ya. Kan biasanya kalau perempuan hamil ya head. Ini mah beda. Dia hamil tapi head. Baru kehamilannya seminggu keguguran. Baru 2 bulan keguguran. Selesai headnya seminggu. Selesai headnya, baru selesai head seminggu keguguran karena nifas. Jadi berarti kan dari head ke nifas mah ada waktunya seminggu.
istrinya dipakai sama suaminya. Padahal istrinya lagi head, cuma darahnya gak keluar doang. Dipakai sama suaminya, itu dosa. Bahkan kata para ulama, kalau ada suami memakai istrinya, itu dosanya seperti memakai ibunya sendiri 70 kali. Ada perempuan istri kita hebat, dipakai sama kita, itu dosanya seperti kita memakai ibu kita selama 70 kali dosanya. Sementara 1 kali memakai ibu kita, itu dosanya sama seperti membunuh 70 wali. Ada anak merkosa ibunya, misalkan, itu 1 kali pakai ibunya dosanya seperti dia membunuh 70 wali. Dia memakai perempuan lagi yang dipakai sama suaminya, itu dosanya seperti 70 kali memakai ibunya sendiri. Memakai ibunya sendiri 1 kali itu sama seperti membunuh 70 wali. Berarti kan kalau 70 kali memakai ibunya kali 70 berapa dosanya? Jangan dianggap sepele, Pak. Fatal itu dalam masalah ini. Makanya saya suka bingung. Ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, aneh ya? Aneh gimana? Rasul menyatakan bahwa yang masuk neraka itu kebanyakan perempuan. Ya. Tapi survei membuktikan yang banyak pengajian itu perempuan. Pengajian ibu-ibu, oh. Tapi kenapa Rasul menyatakan bahwa yang masuk neraka itu kebanyakan perempuan? Padahal kalau kita lihat dohirnya, yang banyak pengajian yang aktif daripada bapak-bapak perempuan. Ketika saya telah ternyata perempuan itu banyak yang celaka itu gara-gara istrinya, gara-gara dia gak ngerti dia gak ngerti istihadah nifas, yang membuat dia celaka bukan sholatnya, karena sholatnya menjadi haram, baca Quran jadi haram, megang Quran jadi haram. Kalau keadaan ini fatal sekali. Maka kemarin saya 4 majelis taklim, hancur pengajian saya sengaja diliburkan. Saya fokus membahas nifas dan istihadah. Itu selama 3 bulan. Karena banyak kekisruhan, apalagi dalam istihadah ada 8 gambaran istihadah. Lupa-lupa. Ya Allah, makanya ini kan harus yang kewajiban itu wajib suaminya apa ya? Kalau suaminya nggak ngajarin, dosanya nanti tanggung suaminya. Makanya suruh ngaji. Kalau kalian punya anak perempuan, lipat, istihadah lipat. Khusus tiap hari Minggu di rumah saya itu jam 9 ada namanya Pak Dut, dia Dut Juragan ayam geprek. Itu sama istrinya ngaji bagian sampai dulu. Saya sengaja Ustaz mau ngaji bagian istihadah. Susah ya Ustaz, baru-baru mana udah dia udah jelasin aja. Kita kan kewajiban kita. Head itu wajib agus. Makanya kenapa saya gambarkan sedikit masalah head. Masalah kenapa? Karena ya orang kalau nggak ngaji fikih dia nggak paham head. Inisiatif saya ngaji bagian itu dulu. Saya kan sorogan, santri itu suka sorogan Quran ke saya. Pertama sorogan. Pas hari kedua ya nggak ada. Kata saya, kemana itu nggak sorogan? Lagi head silakan. Udah. Lagi head. Ada besoknya lagi, tidak ada lagi. Kamu head kan? Udah selesai kamu. Udah kan? Yang ngaji lagi sorogan lagi. Besoknya lagi dia. Nggak ada lagi. Kenapa nggak lagi? Head lagi. Masa ada head sehari selamanya? Oh ternyata anak sekarang itu begitu. Kalau keluar darah, dia berarti head. Kalau nggak keluar, berarti
Setelah dijelaskan Pak Head, saya tanya satu persatu, kamu diajar head di mana? Tanggal berapa? Selesainya berapa? Itu santri yang 60 itu headnya nggak ada yang sama, luar biasa. Ada yang sehari, ada yang 15 hari, ada yang 13 hari, ada 2 hari, tapi 2 harinya lancar, ada yang 2 hari tapi selang-selang, keluarga. Wah, sulit sekali. Setelah saya ajarkan santri yang gede-gedenya, saya